What we aspire to is humans having peace, humans surviving, living in peace and harmony with all living beings. Please continue watching to learn more about the beliefs of the Dayak Lozerang community. Vegan, the real embodiment of Hinduism. Halo pemirsa yang damai. In Indonesian, this means, hello peaceful viewers, I am Rianti. The faithful people of Indonesia wish you enriching lives full of spiritual advancement. Nature is a wonderful teacher, and the Dayak Losarang community of Indonesia embodies this truth by dedicating their spiritual practice to becoming more harmonious and in balance with all of nature. In the Krimun village of Western Java, Indonesia, a vegan spiritual group lives side by side with the surrounding community and is known to be honest, pure, friendly, and helpful. Founded in 1970, the formal name of this group is the Suku Dayak Adat Jawa Petani Bumi Segandu Dermayu Indramayu, but they are known as the Dayak Losarang community. The Reverend Master Eran Takmat Diningrat Gusti Alam is the founder of Dayak Losarang community. Living in harmony with other beings, their beliefs center around the idea that nature is the best teacher for humans. This spiritual community follows a vegan diet, shows compassion to all beings, and takes part in certain practices to purify themselves and realize their inner nature. They spend 4 months of each year following strict river bathing and meditating in the hot sun to bring themselves into balance with nature. The members of the group are known for their distinctive attire of black and white pants, with necklaces and bracelets on their hands and feet and no clothing on the upper bodies. The spokesman for the group, the Honorable Mr. Wardi, continues to share with us about the Dayak Losarang community who live in harmony with nature and also within the family. Nah, kalau pelajaran kita sini antara anak sama orang tua tuh bener anak. Ya kita kan kepala rumah tangga. Makanya kenapa kita harus belajar dulu rukun keluarga. Nah kita kepala rumah kan harus benar-benar bertanggung jawab melindungi atau mengayomi anak dan istri. The Pepe and Kumkum rituals are a large part of the spiritual practices the community engages in, and each part has significance. Mr. Wardi shared with us the purpose of the ritual, what they want to achieve with these rituals. Ritual Kumkum Nam Pepe itu pokok pertama sama juga melatih kesabaran dari Hapan Sawadi. Sebenarnya saya itu pembersihan diri atau kemudian diri intinya. Ini kepercayaan kita nih, kepercayaan kita di sini. Kalau pelajaran kita tuh di sini tuh manusia tuh kuasa sebenarnya. Pengen apa bisa, cuma mampu nggak belinya. Ibarat KTP itu kan bisa perpanjang. Nah kehidupan kita pun bisa tuh sebenarnya. Atau kayak semacam reinkarnasi atau yang lain itu memang benar itu. Tapi yang satunya lagi kita belajar itu apa? Dari kekurangan sama kelemahan. Kalau kita belajar dari kekurangan kelemahan nanti pasti ada kelebihan tuh intinya. Kelebihan dia itu diambil ke kita, kelebihan juga orang.
Jadi nanti kita dari amarah itu naik itu reda sendiri. The Dayak Losarang community uses the example of the model of the 5 Pandavas with Semar as the wise guru. Mr. Wardi explains the values taken from the Pandavas and Semar as the wise teacher. Di sini tuh banyak relief tuh Pendawa. Ibarat kono Pendawa 5 itu contoh. Nakula Sadewa itu kemana pergi kita tuh seuyunan. Ya kan rukun dan damai tuh. Arjuna kan dia tuh mencari antara salah dan benar. Kan dia kan satria sampai tahu yang sebenarnya. Nah baru gini kan yang lurus itu Jayasena atau Bima atau ya kan dia apa orang paling jujur. Dharma Kusuma, Samyaji atau Puntadewa. Dia apa orang paling sabar, bener, jujur, terima kenyataan. Misalkan jangan enggak untuk diri tapi untuk masyarakat dulu gambarannya. Itu Semar yang aslinya kan Sayang Munget. Dia orang paling tampan, orang paling berkuasa, dia orang paling sakti. Bisa nggak kayak dia tuh gambarannya. Walaupun dia judulnya paling berkuasa, jadi pembantu. Ya kan? Nah dulu dia paling orang tampan, jadi jelek. Nah dulu dia orang paling sakti atau pinter, jadi bodoh. Tapi awas, walaupun dulu itu kan banyak orang bodoh tapi pengertian, tapi sekarang banyak orang pinter malah keblinger. The Dayak Losarang community teaches the followers not to try to comprehend others, but to firstly learn for ourselves about what is right and wrong. Mr. Wardi shared with our viewers how to learn about ourselves and how it can be done. Siapa sih manusia yang sebenarnya? Diri sendiri. Amarah. Sama juga rendam itu juga antara hawa panas hawa dingin. Kenapa kita malam berendam, siang kita berjemur? Di sini tetap itu melatih kesabaran itu kalau hawa panas kan hawa amarah. Nah kalau kita berendam kan tadi kan sejuk ikan. Terus kita juga bukan kalah tapi itu menang memerangi amarah nafsu di sendiri. Paling dari kenyataan, contoh kenapa di luar sana tuh ramai terus sudah tidak kota tadi antara apa? Antara salah dan benar lagi tuh. Kenapa dia itu apa? Belajar benar sudah saja. Kalau dia belajar dari kesalahan, dia bisa nanti punya kesadaran, nggak bisa memerangi amarah nafsu. Yang nggak ada ramai kayak gitu. The Dayak Losarang teachings also aim to achieve self-purification. Kita manusia belajar jasmani rohani aja kalau udah benar, kita mengaji rasa. Awas jasmani nggak benar, rohani itu nggak benar. Kadang ucapannya hatinya B, mulutnya bagus sih, kita hatinya mulutnya bagus di dalam hatinya sih, kita berarti terus menuntut apa? Itu jabat juru atau luar dalam. Kenapa kita contoh ngaji rasa dari alam, jadi jangan ngaji rasanya aja. Jadi kalau ngaji rasa itu kelihatan contoh sama makhluk hidup yang lain kan, atau sama misal juga ada tangga makan kita kasih berat itu kan. Itu yang luarnya itu luar dalam. Nah kalau yang di dalam kan kita tuh jangan ngaji rasanya yang kita makan minum itu harus dikaji. Contoh yang kita makan minum tuh benar apa salah, ini dari mana makanan ini. Misalkan contoh kita ada mangga tetangga jatuh itu nggak boleh tuh. Jangan ngambil menunjukkan orang itu ngambil itu nggak boleh, kecuali yang punya dia minas apa dikasihkan. Nah kita baru bisa makan. Tentu harus gede. Jadi antara luar dalam itu harus imbang. Jadi antara laku lumapa atau perjalanan sama yang ngerasa itu tadi di dalam, kemudian di dalam. Mari kita rendam contoh. Kalau kita berendam kan itu pori-pori kita itu keluar semua itu di dalam otot yang lain. Nah baru kita berjemur atau mepet. Itu kalau kita berjemur mepet itu sampai kelupas nih. Ibarat ular itu lunsungi ya terus jangan juga gitu. Nah sedang kita itu sambil berpuasa, sedangkan yang kita makan nggak ada rasa, gitu. Sampai nasi pun nggak ada. Nah itu namanya kemudian bakal luar dalam itu harus seimbang. Menjaga jeruk jabat. Anak mencari orang tua itu mencari anak. Itu proses. Tapi tetap tuh, nanti luar dalam itu harus imbang benar-benar. Kasih macam anak baju ke seperti itu, jangan pun rasanya apa.
Kalau untuk pengemis, pemabuk atau bajingan. As Mr. Wardi explains, the practitioners of Dayak Losarang community have strong family ties and make sure their wives and families are provided for during the time of the year when they focus on their spiritual practice. We heard in the first part of the show how the community will work for 8 months of the year to support their families during the 4 months of their intense practice. Yang pasti kita semangat kerja apa aja, yang penting jangan merugikan orang lain. Jadi kita punya sama kayak orang umum, ada yang jadi tukang bangunan, ada yang jualan, ada yang jadi supir. Cuma mayoritas itu buruh tani atau petani. Kita ngambil jauh petani aja udah kena loh. Contoh, kita nggak makan bernyawa, tapi kita nyangkut kena cacing. Import padi kan kena ada walang, bertemu. Karena sebagian udah nggak kebanyakan tuh nggak petani, yang penting jangan merugikan orang lain. Turn vegan and see the instant change in your life in all aspects. Kind viewers, we will now pause for a constructive message. Please continue watching Supreme Master Television. We will be back shortly. Welcome back to our show, Dayak Losarang Community, Living in Harmony with Our Co-Inhabitants, Part 2 of 2. The Dayak Losarang people dress very simply, wearing only knee-length trousers, are bare-chested, without footwear and wear bamboo accessories. Mr. Wardi explains the philosophies that underlie this simple way of dressing. Jadi kita di sini kehidupan kita untuk aksesoris atau yang lain itu ya emang ada sejarahnya masing-masing. Ini bambu hitam atau bambu kuning. Ini sejarah Jawa. Nah kalau yang di tengah ini pringgading atau bambu kuning. Ini sejarahnya petani. Jadi kalau orang dulu itu dia mau nanam padi itu dia pojok sawah itu dia nanam bambu kuning. Nah yang seni itu jali-jali atau kejeli itu kita tuh benar-benar pikiran itu harus jeli itu. Kenapa kita celananya hitam dan putih? Ini ibarat warna tuh warna dasar. Ini antara langit dan bumi, atau siang dan malam, atau salah dan benar itu plus satu. Dan kita hidup tanpa hitam dan putih. Contoh pertama ini, ya kan, nggak baru keluar sana luar negeri, atau sana baru ada biru kuning, itu baru manca warna. Hitam dan putih itu keseimbangan. Jadi pilihan kita jangan lakukan pemenang kan harus lakukan kesalahan. Ketiga, kenapa kita di sini rambutnya panjang? Karena apa? Mau rontok, mau apa kita nggak boleh motong rambut. Itu bukan untuk kasihan kalau kita potong. Ini dari rahim ibu pun udah ada kalau rambut. Nah yang ketiga kita telanjang. Dari kenyataan tadi kan kita semua manusia dilahirkan kan telanjang atau kita cuma bawanya rambut deh. The community has hope that the future will bring peace to the world. Alamnya yang berubah siapa? Kan kita manusianya, ya kan? Misalkan sudah ada pepatah itu galak-galaknya macan atau singa yang lebih galak itu siapa? Ya kan macan, singa itu makan daging, kerbau makan rumput. Kalau manusia ya dimakan semua. Untuk harapan ke depan, pokok pertama dari segi manusia dulu kan. Kita di dosanya kadang kan hanya perbedaan, kadang dianggap musuh. Itu pokok pertama, mari kita kembali ke rukun ibarat. Jangan hanya karena perbedaan, jangan dianggap musuh. Apalagi ke yang lain, mana kita gini kenapa longsor, banjir, gempa, ya kan? Nah, kalau kita digaji itu siapa?
kita masih lagi yang serakah yang kita cari apa ya itu bapak sama rukun dan damai sesama makhluk yang lain juga. When asked if there were any messages they would like to convey to our viewers regarding the huge problem of global warming facing the world today, the community believes that learning to be in balance with nature is a good place to start. Kembali lagi ke pokok kita pola manusia. Ya kenapa? Kan gambaran kan alam kan butuh keseimbangan. Kalau dia mah nggak pandang bulu itu apa-apa bisa makan, dikosongkan. Yang ternyata ke depan malah ganas, makanan minuman. Tuh kan kita nggak bilang awas, emang yang kita makan itu bersih. Belajarnya dari kesalahan, nanti kita tahu yang sebenarnya. Kalau masalah untuk dunia semua itu sebenarnya sama. Kapan dengan kenyataan masalah. Untuk yang sekarang di Timur Tengah, dari dulu sampai sekarang masih ramai terus, ya kan? Antara apa Israel atau sama Palestina, kan negara yang berbeda, kayak gitu. Kadang kan agama, kadang dari formalitas, itu gambarannya. Hanya bisa mari kita kembali ke ajarannya masing-masing, ke agamanya masing-masing, belajarlah dari kesalahan. Kalau kita belajar dari kesalahan nanti tahu yang sebenarnya. When asked about their reasons for being vegan, the community agreed that it was the best option for the planet. Ciri kita pribadi itu bagus. Nah kalau bisa terus diperkembang biasa terus. Jadi kan saya bilang kita dasar itu dari keluarga itu belajar ulas asih sama makhluk hidup yang lain. Nah itu pertama kan tadi saya bilang tunggal ciptaan. Kedua kan kalau menghijaukan tuh kan kayak penebangan liar, tumbuh-tumbuh. Kan dari situ. Emang rumah kalau dasarnya gak kuat, pohon akarnya kuat emang mampu. Kan pasti tombong dulu apa mengatur roboh. Kenapa air mulai ke bawah? Tuh, ya kan? Karena pohon besar itu udah nggak ada. Kalau udah nggak ada pohon-pohon besar, akhirnya kan rosot. Sama juga kan dari manusia pertama kembali status. Kalau kita dasar ajar watak dan sifat, kuat dasar apa kuat ajar. Diajarin kayak apapun, kalau dasarnya orangnya kayak gitu nggak bakalan bisa. Itu satu kok. Nah kita kaji lagi dasar ajar watak dan sifat. Tanpa merubah diri sendiri itu nggak bisa. Belajar sesama makhluk hidup yang lain. We have to share this planet with other sentient feeling beings, and we have that responsibility to see to it that they aren't destroyed or murdered. Casey Kasem Vegan. Loving viewers, we thank you for your attention today as we explored how the Dayak Losarang community connects with nature to further their spiritual progress.